Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma badu. Aman apa jentena? Aserangna? Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua apabila keadaan orang tua dalam keadaan miskin merupakan tanggung jawab anaknya, di samping kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun menjadi persoalan, ketika seseorang hanya mampu menafkahkan salah seorang saja. Apabila diberikan untuk orang tua, maka hak nafkah istri terabaikan. Sebaliknya, apabila diberikan untuk istri, maka orang tua tidak ada yang menafkahinya. Dalam menjawab persoalan ini, para ulama berpendapat hak nafkah istri harus didahulukan, dengan alasan sebagai berikut. 1. Hadits riwayat Muslim dari Jabir sebagaimana disebutkan setelah ini. 2. Nafkah istri merupakan akibat hukum dari akad nikah, yakni mukabalah, atau imbalan dari pelayanan seksual, atau istimta. Adapun nafkah orang tua merupakan sebuah kewajiban yang bukan didasarkan karena wujud akad. 3. Nafkah istri tidak gugur dengan sebab berlalunya zaman dan dengan sebab miskin. Sehingga suami tetap terhutang nafkah kepada istrinya apabila pada zaman yang telah lalu tidak mampu memberikannya. Demikian juga suami dapat difasa oleh istrinya, meskipun suami tidak memberikan nafkah karena faktor miskin. Kedua hal ini tidak berlaku pada nafkah orang tua. Adapun hadits dan nas para ulama kita yang menjadi dasar kesimpulan ini adalah sebagai berikut. A. Hadits riwayat Muslim dari Jabir, berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzroh memerdekakan budaknya dengan cara mudabar, yakni seorang majikan berkata kepada hamba sahayanya, kamu merdeka setelah aku mati. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, apakah kamu mempunyai harta selain budak tersebut? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan budak tersebut kepada kaum muslimin, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lalu budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah al-Adawi dengan harga 100 dirham. Kemudian uang tersebut dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diserahkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki itu, dahulukan dirimu sendiri sebagai sodaqoh. Jika ada kelebihan maka untuk ahlimu, yakni istri, jika ada kelebihan maka untuk kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan maka untuk seterusnya dan seterusnya. Hadits riwayat Muslim. Dalam mensyarah hadits di atas, Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya memulai nafkah dengan yang telah disebutkan berdasar urutan ini. B. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah mengatakan, apabila berkumpul orang-orang yang membutuhkan nafkah yang wajib atas seseorang, maka ini ada tinjauan. Seandainya memadai hartanya atau usahanya untuk nafkah mereka, maka wajib atasnya menafkahi mereka semua, baik yang hubungannya dekat maupun jauh. Apabila tidak tersisa dari nafkah dirinya sendiri kecuali sekedar untuk satu orang, maka didahulukan nafkah istri atas nafkah kerabat. Ini kesepakatan pengikut Asy-Syafi'i, karena nafkah istri lebih kuat, sebab nafkah istri tidak gugur dengan berlalunya zaman dan dengan sebab miskin serta karena nafkah istri wajib merupakan imbalan dari istimta. C. Dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, atau suami mempunyai beberapa orang yang membutuhkan nafkah, baik asal maupun furu, sedangkan dia tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka semua, maka didahulukan dirinya sendiri, kemudian istrinya meskipun lebih dari satu, kemudian kerabat lebih dekat dan kemudian yang lebih dekat. Dalam mengomentari matan di atas, Syekh Abu Bakar Syato menjelaskan, perkataan pengarang, kemudian istrinya, yakni karena nafkah istri lebih kuat, karena nafkah istri tidak gugur dengan sebab kayanya istri dan dengan sebab berlalunya zaman serta nafkah istri wajib merupakan imbalan dari istimta. Sedangkan nafkah atas kerabat didasarkan atas saling membantu. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.